Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Ali Sadikin dari guru SMKN Wasim Masari Tarub, ya kan. Di sini pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang cara uh, menservis, ya kan, pada sistem kelistrikan, itu dengan judul unit, ya kan, memasang, menguji dan memperbaiki sistem penerangan dan wiring, ya, sesuai ini adalah pemenuhan dari tugas, ya kan, dari tugas diklat PSDS Malang, ya kan. Saya akan membuat tutorialnya bagaimana sih cara memahami cara memperbaiki dan mengujinya pada sistem penerangan. Sebelumnya, alat-alat apa saja yang saya gunakan, ya kan. Ini adalah bagian dari alat-alat yang saya akan gunakan, ya kan. Temperature tester, kemudian ini solder apabila diperlukan pada kabel yang putus, kemudian ada tinol. Ini bahannya ya. Ini saya akan menggunakan bahannya dulu ya. Ada lampu kepala, kemudian ada regulator. Ini nanti regulator. Ini sebenarnya regulator ini fungsinya itu adalah sebagai pembagi arus, karena di soket regulator ini ada untuk sistem penerangan, kemudian ada sistem pengapian, ya kan, kemudian ada baterai, ya, dan itulah, ya kan, fungsi dari regulator ini. Kemudian ada relay, ya kan, beberapa macam relay. Kemudian sini juga saya ada boxnya, ya kan. Kalau saya buka ya isinya, oke, kita kabel ini, ya kan. Oke, kemudian ada tester DC, ya, ada tang untuk kabel. Nah, bagaimana sih cara pengecekan pada bolam sistem penerangan itu putus, ya? Ada bolam yang bisa kita lihat. Ini saya sudah membedakan bolam yang baik atau yang tidak baik. Nah, kalau bolam yang baik, ini elemennya tidak putus, ya kan, tidak putus. Kalau bolam yang sudah mendapat putus, elemen ini putus. Nah, kemudian kita juga bisa mengecekkan filamennya, ya, ada hubungannya atau tidak, itu sudah ketara bolam yang baik atau tidaknya dengan cara menggunakan alat ukur multitester. Nah, cara pengukurannya sangat sederhana. Di home, ya, kemudian ini bolam yang baik, ya, apabila ada hubungannya, ini ada buah rangkanya. Nah, apabila bolam baik ini saya ambil dulu ya, di sini, kemudian filament ini. Hubungannya ya, ya. Kemudian kalau yang tidak baik, tidak ada hubungannya. Ini yang ada hubungannya, ya, kalau hubungannya
gunakan dua bodinya yang kemarin saya ganti. Sebelumnya saya cek dulu. Akibatnya putus itu, ternyata saya cek, digigit tikus, ya kan, kabel batas putus. Ternyata sini saya cek keseluruhan diperbaiki sebenarnya bisa, ya kan. Tapi kalau mau diperbaiki, kalau kita dengan teliti, ini kabel jauh, ya kan. Tapi ada yang putus seperti ini, saya ganti aja lah ya. Kemudian saya kemarin lupa membuat videonya, dan perlu diingat, yang perlu diingat itu adalah pada saat kita membelikan kabel bodi kendaraan, kita harus tahu kodenya. Oh, nama saya bawa ini ya, di untuk Mio M3 itu ada kode 2PH, ini kodenya ya, tipe Yamaha ya, merek Yamaha misalnya. Harus setiap kendaraan, ya kan, itu memiliki kabel bodi yang berbeda. Nah, seperti ini saya ambilkan lagi contoh punyanya Mio J. Ini punyanya Mio J. Ini masih baru, ya kan? Ini belum saya ganti di motor Mio J juga sebenarnya. Nah, itu mau saya ganti kabel juga sama. Itu rusaknya itu adalah putusnya kabel akibat dimakan tikus. Nah, kalau di Mio J itu kabel bodinya tipenya adalah 54P. Ya, 54P. Nah, ternyata tiap kabel tipe motor itu berbeda-beda. Jangan kita asal beli. Kalau bisa ya, membeli kabel kelistrikan bodi sepeda motor itu harus yang bagus, karena sistem kelistrikan itu sangat sensitif ya. Apabila terjadi kebakaran, semua sistem akan mati. Apalagi seperti ini motor injeksi, ya kan, tapi motor konvensional sebenarnya sama sih, ya kan. Oleh karena itu fungsi dari sistem penerangan itu sendiri, ya kan, saya akan fungsi dari sistem penerangan itu sendiri juga sangat diperlukan pada sebuah kendaraan, itu untuk menerangkan jalan pada saat di malam hari, untuk menandai tanda belok kiri maupun belok kanan, kemudian untuk menandai ada lampu rem yang sebagai isyarat yang di belakang itu tidak kaget, ya kan. Apabila mau menyelip, ya kan, kendaraan tersebut di belakang tahu, oh ini lampu rem dia menyala, berarti dia akan mengerem, ya kan. Apabila tidak ada lampu remnya, yang membuat khawatir itu adalah kendaraan itu menyelip, tidak yang di depan pada kendaraan tersebut tidak memberikan lampu reading atau lampu isyarat. Nah, terjadilah kecelakaan. Nah, langkah selanjutnya yaitu, ya kan, saya akan menjelaskan, menguji. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pengecekan dan pengujian pada sistem penerangan. Pada sistem pengujian atau pemeriksaan ini, yang paling utama kita harus memegang buku manual pada kendaraan tersebut. Berhubung saya pakai motor Mio M3, ya kan, saya menggunakan buku manual servis untuk Mio M3 125. Pertama kita cari daftar isinya, informasinya, daftar isi tentang sistem kelistrikan. Nah, sistem kelistrikan.
dimana untuk sistem kelistrikan itu ada di bab 7. Nah, kita cari sistem penerangan. Sistem penerangan berada di halaman 7.39. 7.39. Cari. Setiap memperbaiki entah itu sistem kelistrikan ya ataupun komponen yang lain seperti engine, kita harus berteman dengan buku panduan karena agar spesifikasinya itu akurat. Oke, lanjut aja. Yang pertama, memeriksa sistem penerangan lampu depan dan indikator lampu jauh ya. Apabila tidak menyala lampunya, bohlam lampu itu diganti. Si keterangan bohlam lampu depan dan soket. Periksa bohlam lampu depan, sambungan soket, lihat bagian pemeriksaan bohlam dan soket bohlam. Nah, salah. Mesin kita nyalakan. Apabila lampu itu mati jauh dan dekat, nah pada awal saya sudah menjelaskan bagaimana apabila bohlam lampu itu mati, ya kan, elemennya itu putus, elemennya itu nggak baik, cara pengetesannya itu tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah kondisi itu pengecekan pada sistem penerangan, tegangan, kemudian tahanan. Nah, sebelumnya saya akan mengecek dulu tegangan AC ya sesuai dari penggunaan buku, ya kan. Oleh karena itu kita harus menggunakan buku panduan pada motor ini. Karena saya menggunakan motor Mio entry, ya kan, saya menggunakan buku manual Mio entry, ya kan. Awal buka menggunakan buku ya atau buku itu pertama lihat halamannya dulu, kita cari daftar isinya, ya kan. Karena saya akan memperbaiki atau menguji sistem penerangan, berarti kita cari pada sistem kelistrikan. Nah, ini sistem kelistrikan. Sini sudah ketemu bahwa sistem di sini ada sistem pengapian, elektrostatik, kemudian motor starter, sistem pengisian, dan juga ada sistem penerangan. Sistem penerangan itu berada di halaman 7.39. 739 saya buka. Sudah ketemu. Nah, awal pertama pemeriksaan itu pada sistem penerangan kita cek dulu baterai, kemudian kunci kontak. Nah, saya cek dulu tegangan baterainya itu berapa. Baterai cek. Ya, kalau tegangan baterai sudah, baru kita masuk ke kunci kontak. Ini saya lepasin dulu ya, belum minyak. Kalau enggak minyak positif aja, nggak positif. Sebenarnya bolak-balik nggak apa-apa. Ini pasang dulu. Kalau sudah lepaskan, baru kita ukur tegangan baterai itu sendiri.
Oke, dan ini sudah saya setel otomatis. Kita lihat ya, berapa sih tegangan baterai pada motor ini. Nah, ternyata apa, saya hold ya karena ada susah. Oke, saya ulangi. Tegangan baterainya itu adalah 12,56 volt. Oke, berarti kondisi baterai tersebut atau baterai ini masih baik. Langkah selanjutnya ya, sebelum itu saya kencangkan kembali untuk terminal. Oke. Kalau kunci kontak itu tidak ada hubungannya, kendaraan tidak mau menyala. Kalau ada hubungannya, berarti kendaraan itu mau menyala. Bisa dilihat dari indikatornya ya, ini ya sudah menyala ya. Jadi kita sudah mengecek baterai, kunci kontak on, kunci kontak juga sudah berfungsi. Kemudian sekarang selanjutnya pengecekan tahanan pada lampu sesuai dengan buku petunjuk ada di sini. Nah, saya sengaja ini saya membuatkan sebuah job sheet. Ini ada keterangan yang pertama itu adalah pemeriksaan baterai. Sebenarnya ini saya ambil kesimpulannya yang ada di buku manual ini. Ini saya sudah membuat job sheetnya. Nah, pemeriksaan rumah baterai tadi saya lihat kondisinya baik ya kan. Kemudian enggak tidak ada kertas sama sekali ya. Saya berikan tanda centang baik. Kemudian tempat terminal juga baik ya kan, saya beri tanda centang juga. Nah, untuk ukurannya tadi sudah 12,56. Nah, langkah selanjutnya pada manual itu menunjukkan bahwa kita masuk ke pengecekan pada lampu kepala menggunakan bisa menggunakan multitester ya. Ukuran hanya dengan kabel positif tester di kuning, nah kemudian kabel yang negatif di putih. Ini cara ukurnya seperti ini dengan satuan, yaitu kalau mengukur hambatan ya, kalau untuk mengukur hambatan, posisi kunci kontak itu harus off, jadi tidak ada arus sama sekali. Nah, kondisi kunci kontak off sudah ya. Di motor di motor New M3 masa itu terdapat di kabel warna putih. Nah, warna putih, berwarna putih atau hitam. Ternyata ini adanya kabel warna putih, berarti ini masa. Tinggal kita cek saja semua soket ya kan, bisa lepas. Ini kuning untuk lampu jarak jauh. Nah, mari kita cek. Kalau nggak percaya kita cek ya. Kita cek dulu mesin menyala lagi. Kita cek mesin menyala lagi. Nanti saya cabut soketnya. Ini kondisi lampu jarak jauh ya. Jarak jauh. Saya cabut. Ini kabel kuning ini. Nah, ini kuning. Nah, ini saya tarik, mati. Nah, lampu jarak dekat ke berwarna hijau ya. Ini saya cabut. Kemudian cara mengukur tadi, mengukur lampu depan itu kehambatan dulu ya. Saya ukur dulu, nanti nilainya langsung saya tulis di sini berapa. Soket putih itu mendatangkan negatif, kemudian saya cek double-nya dulu ya.
dengan satuan home. Satuan home karena sendirian ya, agak susah tapi terus. Oke, untuk nilai tahanannya yaitu adalah 4.1. Nah, kemudian lampu jarak dekat. Telepon ini jarak dekat ya. Sampai berhenti. (4.7). Ulangi lagi. Lampu jarak jauh di angka di jarak jauh, mana pun saya akan mengukur nilai hambatan dengan jarak jauh. Soket warna putih itu adalah massa. Tadi keterangan di buku soket warna putih itu adalah massa. Ini saya ya sini ya, jangan lupa satuan volt. Oke ya. Sampai berhenti. (2,9). Jarak dekat (3.1). Nah, ya. Jadi hambatan di jarak dekat itu tertulis 3.1. Saya tulis 3.1 ohm. Apa adanya? 3.1. Jarak jauh 2.9. Nah, hambatan rem. Sekarang hambatan rem ya. Ini hambatan rem berarti ini. Seperti sama pengukurannya seperti ini. Dengan hasil berapa? 2.2. Nah, hasil 2.2. Dan saya tulis ya agar tidak lupa 2.2 ohm. Langkah selanjutnya itu mengukur tegangan ya, mengukur tegangan. Oke, sumber arus tegangan itu ya kan, berapa sih tegangan pada output keluar ya, pada lampu jarak jauh, lampu rem, kemudian lampu dekat. Nah, dengan cara kita harus mengisikan kunci kotak on ya, dengan cara kotak on. Kalau kita menggunakan kunci kotak on ya kan, ini sistem penerangan AC ya kan, mesin itu harus kondisi
nyala. Nah, saya akan mengukur di tegangan lampu kepala, ya, yang jangan lampu kepala, ya, gunakan satuan volt. Oke, lihat ya, ini nanti ukurannya sama, ya kan? Ini dimasak, kemudian baru saya masukkan kemari. Ya, lalu ke volt, ya kan? Baru sampai kemari. Ukur nilainya. Ini pada coba ini lampu jauh ya, masa ini nggak aktif, ya, nggak sana. Kemudian ini lampu jarak jauh. Output yang keluar itu hasilnya 12,77. Nah, kemudian untuk lampu jarak dekat maka 12,54. Nah, ya, tadi ini saya matikan dulu. Tadi pada tegangan lampu kepala dekat hasilnya itu adalah 12,54. Untuk lampu jarak jauh 12,57. Tegangan lampu rem, ya, lampu rem. Lampu rem ukurannya juga sama, ya, seperti ini. Lebih kemudian saya
Demikian penjelasan dari saya pada saat penguji, kemudian mengetes kerusakan pada dan juga pengukuran pada sistem penerangan. Ya. Apabila lampu itu mati, kita bisa mengecek bola lampunya yang rusak, yang putus elemennya, kemudian akibatnya bola itu mati, kemudian lampu kurang terang, itu bisa kita ambil kesimpulannya. Kenapa kok lampu ini padahal betul ya baik elemennya masih normal baru, tapi kok nggak terang? Ini bisa jadi regulator atau keyboardnya itu bermasalah atau spoolnya. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang memasang atau memperbaiki, menguji sistem penerangan. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada kesalahan pada saat menjelaskan, saya mohon maaf sebesarnya dan nanti bisa dikoreksi kita bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.